Selain taubat itu mengampuni segala kesalahan dan dosa, ada satu makhluk yang selalu mengincar kita, namanya maut. Itulah sebabnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul sungguh dalam kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, tentu di sini kita adalah makhluk hidup. masa buah naga ya. Kita makhluk hidup, dan tentu makhluk hidup itu ada timernya, ada pewaktunya. Dan kita sering sebut itu dengan istilah umur. Kita sering sebut itu dengan istilah masih bernyawa gitu ya. Ada waktu di mana nyawa itu dicabut. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Nah, ini ada satu hal yang menarik gitu ya. Di Al-Quran itu waktu hidup kita di bumi ini disebut ada beberapa macam. Ada ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, bahwa akhirat itu seharinya sebagaimana 1000 tahun di dunia. Ada yang lain khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Artinya akhirat adalah masa yang sangat panjang. Sedangkan kalau dikonversikan, misalkan satu hari itu adalah 50.000 tahun gitu, maka sebetulnya 63 sampai 80 tahun kita di bumi itu seberapa persen sih? Kecil banget ya ternyata ya. Itulah kenapa juga dalam filosofi jauh disebut urip mau mampir ngombe, karena memang sesingkat itu. Maka datangnya agama memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, beramal soleh, mencari ridhonya Allah adalah jangan sampai kesempatan yang hanya 62, 63 sampai 80 tahun ini berakhir sia-sia tanpa ibadah. Perbanyaklah ibadah gitu. Kenapa? Karena umur tadi nggak ada yang tahu ya. Meskipun dalam konsep Islam itu ada istilah yang disebut dengan taubat, di mana orang memohon ampun atas dosa-dosanya di masa lalu, dan memang dijanjikan oleh Allah diampuni. Ya, bukan berarti dengan seenak hati, seenak jidat kita bilang udah lakuin aja ntar mah tinggal taubat. Gak bisa gitu bosku. Mesti hati-hati. Kenapa? Karena di sisi lain, selain taubat itu mengampuni segala kesalahan dan dosa, ada satu makhluk yang selalu mengincar kita, namanya maut. Kan tebak-tebakan nih, mana yang datang duluan? Antara mautnya datang duluan atau kita diberikan kesempatan taubat dulu baru maut. Dan itu bergantung pada kebiasaan kita. Mata insan bima ya'ish. Orang itu akan dimatikan dengan sebagaimana kebiasaannya. Kalau misalkan kita dalam kebiasaan yang buruk, boleh jadi belum sempat taubat udah keburu mati gitu. Itu mesti hati-hati betul. Apalagi sudah diberikan tahu kalau di akhirat itu harinya adalah seperti itu. Bisa jadi satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun atau bahkan 50.000 tahun di akhirat. Nah, kalau dalam bahasa Bekasinya ya, ini disebut dengan ilmu eskatologis, hidup setelah mati. Dimana kita juga bisa mengetahui bahwasannya kalau misalkan hidup itu tadi disebut dalam Al-Quran 1000 tahun, bahkan 50.000 tahun, maka akan sangat rugi jika 63 tahun yang kita lakukan itu mengakibatkan kerugian sampai ribuan bahkan puluhan ribu tahun lamanya. Itulah sebabnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul sungguh dalam kerugian. Belum lagi di dalam Al-Quran itu merekam banyak tentang penyesalan-penyesalan orang yang hidup di akhirat oleh sebab di dunianya dia banyak melalaikan amal-amal soleh. Contoh salah satunya adalah fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Ada orang yang mati lalu ketika di akhirat dia minta dibangkitkan kembali untuk melakukan apa? Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin melakukan sedekah dan menjadi orang yang soleh. Atau yang sering saya bawakan juga adalah wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarin kami dari neraka. Bakal apa? Kata Allah.
na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk melakukan amal-amal yang sebelumnya tidak kami lakukan. Maka jawaban Allah simpel saja. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Emang belum diingetin? Nah, kan enak banget tuh kalau misalkan dijawab begitu kan. Kita merintih-merintih, nangis-nangis, Allah timbang jawab. Namun belum diingetin. Itu sama kayak misalkan, katakan bahwa bapak atau ibu-ibu ikut study, ada acara rihlah RT lah misalkan gitu ya. Rihlah RT, rihlah antar keluarga atau family gathering gitu, bahasa sekarang family gathering atau fun camp lah. Camping ceria gitu. Diajak nih kita. Saya Bapak Anu gitu. Pak Anu bilang, Pak ini ikut nggak family gathering? Asik loh, biayanya segini. Aduh nggak dulu deh, kayaknya duitnya kurang, budgetnya kurang nih. Zaman sekarang, salah satu rukun family gathering adalah berfoto dan bervideo. Kegiatan apapun hari ini nambah rukun satu, atau bahkan syarat sah. Kalau misalkan nggak foto nggak video, kayaknya syarat sahnya belum terpenuhi. Akhirnya ketika sudah foto sudah video, rugi dong kalau nggak diupload minimal status WhatsApp. Ketika diupload ternyata Pak Anu ngelihat statusnya Pak ini. Wah ternyata seru juga ya. Akhirnya Pak Anu nanya, kemarin seru ya jalan-jalannya, kayaknya saya lihat di status ibu-ibu itu pada seru banget gitu. Pak ini jawab, iya seru banget, alhamdulillah berjalan lancar, randonnya bagus. Akhirnya dia, Pak Anu kembali nanya, kembali berbicara. Wah ternyata rugi ya saya nggak ikut. Pak ini kan akan dengan mudahnya bilang, kan saya udah ajak, kan saya udah bilangin. Itulah pengertian wajah akumun nadhir. Sudah datang kepadamu peringatan, orang yang memeringati itu sudah ada. Fadzuqu famal lidh-dhalimina min nasir. Lalu di penutup ayat ini, maka rasakanlah kalau kamu berbuat zalim kepada fadzuqu famal lidh-dhalimina min nasir. Kalau kamu berbuat zalim pada diri sendiri, itu seperti itu efeknya. Maksudnya zalim pada diri sendiri itu seperti apa? Udah ada orang yang ngingetin, kita nggak mau. Fadzuqu, maka rasakanlah, dan tidak akan ada yang menolong. Nah, konsekuensi yang diberikan Al-Quran lebih awal itu juga jangan sampai dimaknai yang rada-rada kacau juga gitu. Misalkan, Pak boleh nggak UN atau UAS kita kasih kunci jawaban gitu? Ya nggak boleh, nah itu kan curang. Buktinya Quran ngasih kunci jawaban masih banyak yang nggak bisa jawab ya gitu. Rusak ya kalau gitu kan. Tapi maksudnya adalah Quran memberikan bocoran seperti ini karena memang banyak sekali manusia yang terlena. Harapan kita adalah siapapun yang menonton video ini ataupun berkontribusi pada perekaman ini gitu, siapapun termasuk mungkin saya dalam hal ini, harapannya kita adalah kita tidak jadi manusia yang merugi. Kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang meninggalkan berbagai macam kebaikan yang bisa menjadi amal jariah buat kita. Itu adalah harapannya. Maka tidak mengherankan teman-teman, kalau di Al-Quran banyak sekali sumpah yang berbasis pada waktu. Wal asri, wal fajr, wat duha, dan lain sebagainya. Itu karena saking pentingnya waktu. Maka kesempatan 63 tahun sampai 80 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun yang ada di dunia, jangan sampai malah menjadikan kita lebih cepat masuk nerakanya karena banyak melalaikan gitu. Maka harapannya adalah dari waktu yang singkat kita buat amal soleh yang padat. Dan umat Nabi Muhammad itu sudah sangat spesial, sangat istimewa karena banyak sekali event di mana pahala itu dilipat gandakan, Isra Mi'raj, ya, dan lain sebagainya. Itu perhatikan betul. Peringatan-peringatan itu sejatinya untuk mengingat bahwasannya waktu terus berjalan, waktu terus berputar, kita hanya akan menunggu giliran. Bahkan terakhir Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat, betapa banyak orang yang lalai sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Sudah banyak orang yang mendahului, kita tinggal menunggu giliran. Semoga dengan adanya nasihat-nasihat tipis-tipis ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih aware, yang lebih peduli dengan ibadah kita. Bekerja boleh,
berkarir boleh, cuman kewajiban jangan sampai ketinggal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.